Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya nih? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Oh iya, di video pembelajaran kali ini, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi mengenai struktur anatomi manusia. Sebelum memulai video pembelajaran, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih dengan anggota dari kelompok 4. Nah, perkenalkan, nama saya Rahma Dania Safira Atmojo dan rekan-rekan saya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Putri Nur Fadila. Nama saya Nazwa Awalia. Nama saya Diakita Tasya. Nama saya Regita Pramesti Haryanto. Nama saya Zahra Miliana. Nama saya Sabrina Aulia Rahma. Nama saya Dewi Muhammad Yasin. Setelah berkenalan, yuk kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, pembelajaran kita hari ini akan membahas mengenai pengertian anatomi, struktur organisasi tubuh manusia, dan ciri khas manusia sebagai makhluk hidup. Lalu selanjutnya, kita akan mengetahui lebih jauh tentang anatomi nih. Kalian tahu nggak sih anatomi itu apa? Nah, anatomi itu adalah ilmu yang mempelajari struktur dan organisasi dari bagian-bagian tubuh makhluk hidup yang saling berhubungan satu sama lain. Selain itu, anatomi juga mempunyai struktur organisasi loh. Struktur organisasi tubuh manusianya itu ada 5, yaitu terdiri dari level kimia, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan yang terakhir ada organisme. Nah, mengenai organ, kalian tahu nggak sih organ itu apa? Organ itu adalah kumpulan dari jutaan sel yang memiliki satu fungsi atau lebih di dalam tubuh. Organ utama dalam tubuh manusia ada 7, yaitu terdiri dari otak, jantung, paru-paru, pankreas, ginjal, hati, dan usus kecil. Nah, untuk mengetahui lebih jauh mengenai organ tubuh manusia, yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada otak. Otak berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh yang membuat kemampuan untuk berpikir, merasa, memproses informasi, dan menghasilkan tanggapan. Lalu yang kedua ada jantung. Jantung berguna untuk memompa darah dengan kekuatan yang mencapai setiap sel individu. Lalu, yang ketiga ada paru-paru. Paru-paru adalah ekstraksi oksigen dari atmosfer udara dan pelepasan karbon dioksida dari tubuh. Nah, yang keempat ada pankreas. Pankreas berfungsi untuk mengeluarkan dan melepaskan enzim yang mengandung cairan ke dalam duodenum dari usus kecil. Enzim-enzim membantu dalam pencernaan lemak dan protein. Yang kelima ada ginjal. Ginjal berfungsi sebagai pembersih tubuh alami dari tubuh manusia. Nah, yang keenam ada hati. Hati berfungsi untuk pembekuan darah, mengontrol gula darah, dan menumbuhkan kuman sebagai detoksifikasi racun hati, mengubah berbagai bahan yang berbahaya. Lalu, yang terakhir ada usus kecil. Usus kecil berfungsi sebagai organ utama penyerapan makanan. Nah, setelah kita mempelajari mengenai organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sistem-sistem yang ada pada tubuh kita. Yang pertama ada sistem rangka. Coba kalian berdiri di depan cermin, lalu perhatikan tubuh kalian. Kok bisa ya bentuk tubuh kita seperti itu? Kenapa ya? Jawabannya, karena kita memiliki
sih berapa banyak jumlah tulang manusia? Manusia umumnya terlahir dengan 300 tulang. Namun, seiring dengan bertambahnya usia, beberapa jaringan tulang akan menyatu. Dengan demikian, seseorang hanya akan memiliki sekitar 206 tulang di dalam tubuh saat mencapai usia dewasa. Terus, sistem rangka itu apa dong? Sistem rangka merupakan rangkaian tulang dan sendi yang menjadi dasar bentuk tubuh manusia. Rangkaian tulang pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial adalah rangka suhu tubuh yang menyusun poros tubuh dan memberikan dukungan serta perlindungan pada organ di kepala, leher, dan badan. Rangka aksial terdiri dari 80 tulang dan terletak di sepanjang sumbu tubuh manusia. Rangka apendikular adalah rangka tambahan yang berfungsi sebagai penggerak tubuh, dalam hal ini yang menyusun alat gerak seperti tangan dan kaki. Rangka apendikular terdiri dari 126 tulang yang merupakan tulang-tulang pelengkap yang menghubungkan rangka aksial. Kalian tahu gak apa fungsi dari sistem rangka? Fungsinya adalah untuk bergerak, untuk menopang tubuh, memberikan bentuk tubuh, melindungi organ-organ dalam, dan tempat melekatnya otot. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Yang akan kita bahas yaitu, apa sih pengertian peredaran darah, organ peredaran darah, peredaran darah besar, dan peredaran darah kecil. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Pengertian sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah yaitu suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Peredaran darah tertutup yaitu darah mengalir di dalam pembuluh darah yang saling berhubungan. Sedangkan peredaran darah ganda adalah darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai organ-organ dalam peredaran darah. Yang pertama ada jantung. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada sebelah kiri dan berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terdiri atas 4 ruang, ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Selain itu, jantung juga memiliki katup. Organ yang selanjutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik atau vena merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Fungsi organ-organ peredaran darah. Yang pertama, serambi kanan berfungsi menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi menerima darah bersih dari paru-paru. Bilik kanan berfungsi memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, dan bilik kiri memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Selanjutnya, pembahasan tentang peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Rute peredaran darah besar yaitu dari bilik kiri menuju ke aorta, lalu ke arteri, kemudian ke seluruh tubuh, ke vena, lalu balik lagi ke serambi kanan. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Rute peredaran darah kecil yaitu dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, ke paru-paru, menuju vena pulmonalis dan kembali ke serambi kiri. Sekian pembahasan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, selanjutnya kita akan mengenal organ sistem pencernaan manusia.
Manusia membutuhkan makanan untuk memperoleh energi. Makanan harus melewati sistem pencernaan terlebih dahulu. Yuk kita simak bareng-bareng organ pencernaan dalam tubuh kita. Nah, yang pertama ada mulut. Makanan masuk melalui mulut dan makanan dicerna secara mekanis oleh gigi dan lidah serta dicerna secara kimiawi oleh air liur kita. Kelenjar ludah menghasilkan enzim agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Yang kedua, ada kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Setelah kita mengunyah halus makanan kita mendorong makanan itu ke kerongkongan, diremas, dan mendorong masuk ke lambung kita. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Yang ketiga ada lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang paling elastis dengan memiliki bentuk seperti kantong. Makanan yang ada di lambung kita dirubah menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di dalam lambung. Fungsi lambung ada 3. Yang pertama itu menyimpan makanan selama 2-4 jam. Yang kedua, melumatkan atau mencampurkan makanan dengan berbagai enzim yang ada di lambung. Dan yang ketiga, memasukkan makanan ke usus kecil. Keempat, ada usus kecil atau usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam pencernaan karena usus halus memiliki panjang 6-7 meter. Usus halus memiliki tugas, yaitu untuk penyerapan saring makanan kita. Kelima, ada usus besar. Di usus besar terjadi penyerapan air, vitamin, mineral, dan sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Di usus besar ada bakteri yang membantu proses pembusukan, yaitu bakteri E. coli. Sisa makanan mengalami proses pembusukan. Sisa makanan dibuang dalam bentuk tinja melalui anus. Dan yang terakhir yaitu keenam, ada anus. Anus adalah lubang keluarnya feses dari. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pernafasan. Ada yang tahu nggak ya tentang sistem pernafasan itu apa? Aku nggak tahu. Nah, ya udah, kita bahas sekarang ya. Bernafas itu apa sih? Coba deh, kamu ikutin ibu. Kita bernafas, kita tarik nafas menggunakan hidung. Kegiatan tersebut adalah kegiatan bernafas. Mengapa demikian? Karena kegiatan menghirup oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida melalui alat pernapasan kita. Itu yang disebut dengan kegiatan bernafas. Sistem pernapasan manusia yaitu terdapat 5 bagian. Yang pertama adalah hidung. Hidung berfungsi untuk menyaring kotoran. Dan di dalam hidung ada kelenjar minyak dan kelenjar keringat yang berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Yang kedua ada pangkal tenggorokan yang disebut dengan faring. Yang ketiga ada batang tenggorokan yang disebut dengan trakea. Yang keempat ada cabang batang tenggorokan yang disebut dengan laring. Dan yang kelima ada paru-paru. Selain untuk bernafas, ada beberapa fungsi sistem pernapasan manusia, yaitu yang pertama, menghirup udara. Yang kedua, pertukaran gas paru dan aliran darah. Yang ketiga, yaitu menciptakan suara. Jadi, kalau kalian berbicara dan bernyanyi, itu merupakan salah satu fungsi sistem pernapasan manusia loh. Lalu yang keempat, mencium bau. Pernapasan manusia itu dibagi menjadi 2. Benar yang tadi kamu bilang, Reni. Yang pertama ada pernafasan dada. Yang kedua ada pernafasan perut. Nah, pernafasan dada adalah proses yang mengandalkan pergerakan otot di antara tulang rusuk. Kalau pernafasan perut itu melibatkan otot diafragma yang terdapat pada rongga.
Dan ada cara-caranya untuk memelihara organ pernafasan. Yang pertama dengan berolahraga. Semakin sering kamu berolahraga, maka semakin efisien paru-parumu. Lalu yang kedua dengan menghindari paparan polusi. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan masker. Yang ketiga menghindari infeksi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menjaga kebersihan. Yang pertama selalu mencuci tangan, selalu membersihkan badan secara teratur, banyak minum air mineral, dan mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari. Dengan cara seperti itu akan menjaga sistem kekebalan tubuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem ekresi. Apa sih sistem ekresi itu? Sistem ekresi itu merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Sisa metabolisme ini berupa senyawa-senyawa yang bersifat toksik atau racun, sehingga jika tidak dikeluarkan, itu dapat menyebabkan terganggunya fungsi-fungsi organ yang ada di dalam tubuh. Nah, untuk contoh dari organ sistem ekresi itu yang pertama ada kulit. Kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit termasuk organ ekresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Selain sebagai sistem ekresi, kulit juga berfungsi sebagai alat indera perasa dan juga peraba. Yang kedua yaitu ada ginjal. Apa sih ginjal itu? Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekresi manusia, yaitu urin. Manusia itu memiliki sepasang ginjal yang berukuran sekitar 10 cm. Ginjal sendiri terletak di rongga perut sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan juga garam yang ada di dalam tubuh. Yang ketiga itu ada paru-paru. Seperti yang kita ketahui, guna paru-paru itu adalah untuk bernafas. Paru-paru manusia berjumlah sepasang yang terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh rusuk. Paru-paru sendiri memiliki fungsi utama sebagai organ pernapasan. Paru-paru juga berfungsi sebagai organ ekresi yang mengeluarkan zat-zat sisa proses pernafasan, yaitu gas, karbon dioksida, dan juga uap air. Nah, yang terakhir ada hati. Hati berada di rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsula hepatitis. Hati berfungsi untuk mengeluarkan getah empedu zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem indera. Dalam sistem indera, kita mengenalnya dengan sebutan panca indera. Panca indera manusia terdiri dari 5 bagian. Apa saja sih? 5 panca indera manusia dan kegunaannya. Yang pertama ada mata. Mata digunakan untuk melihat. Yang kedua ada hidung. Hidung digunakan untuk mencium bau. Yang ketiga ada lidah. Lidah digunakan untuk mengecap rasa. Yang keempat, ada telinga. Telinga digunakan untuk mendengar. Dan yang terakhir, ada kulit. Kulit digunakan untuk merasa. Selanjutnya, kita ada games. Gamesnya kayak gimana sih? Gamesnya yaitu tentukan panca indera yang cocok dan sesuai dengan petunjuk dan ilustrasi berikut. Yang pertama, petunjuknya yaitu mendengarkan musik. Jawabannya yaitu telinga, karena tadi fungsi telinga yaitu untuk mendengarkan. Yang kedua, petunjuknya yaitu membaca buku. Jawabannya yaitu mata, karena sesuai dengan kegunaan mata tadi, yaitu untuk melihat. Petunjuk yang ketiga yaitu mencium bau bunga.
Jawabannya yaitu hidung. Karena kegunaan hidung yaitu untuk mencium bau. Tunjuk yang ketiga yaitu high five atau toast. Jawabannya yaitu kulit. Kulit kegunaannya yaitu untuk merasa. Tunjuk yang terakhir yaitu mengecap rasa makanan. Jawabannya yaitu lidah. Lidah digunakan untuk mengecap rasa. Semoga kalian paham setelah mendengar penjelasan dan bermain games mengenai panca indera tadi. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang metabolisme dan enzim. Sama seperti halnya hewan dan tumbuhan, manusia juga memiliki karakteristik sebagai makhluk hidup. Lalu, apa saja karakteristik tersebut? Misal, bernapas, bergerak, makan, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsangan, dan memiliki metabolisme tubuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang metabolisme. Apakah kamu selama di rumah rajin berolahraga? Seperti misalnya berenang, bahkan bergoyang sepeda. Pada saat berolahraga, tubuh akan menghasilkan keringat dari hasil ekskresi. Ekskresi merupakan hasil contoh dari metabolisme. Lalu, apa itu metabolisme? Sederhananya, proses kimiawi yang terjadi di dalam makhluk hidup. Untuk apa proses kimia tersebut terjadi? Nah, metabolisme terjadi untuk mendapatkan energi atau mengeluarkan racun dari tubuh. Proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh melibatkan enzim sebagai biokatalistasir yang mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi.